Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu senang hari ini anak-anak dalam keadaan sehat dan semangat. Apakah anak-anak sudah sarapan pada pagi hari ini? Ya, bagus. Sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa Ibu pimpin ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, kalau begitu Ibu akan presentasi terlebih dahulu ya. Ana, Aska, Benny, Clara, izin ya, Doni, Dava, Echa, Fani, Faiz. Faiz sakit. Oke, baiklah. Guntur, Hana, Ijul, Ilham, iya ada, Juli. Ya, hari ini yang masuk ada 13 orang, yang izin 1, yang sakit 1 ya. Oke. Anak-anak, senang sekali pada pembelajaran hari ini kita dapat bertemu pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam. Hari ini kita akan mempelajari tentang alat pernapasan pada manusia. Setiap makhluk hidup dikaruniai organ-organ tubuh tertentu sesuai dengan jenisnya. Anggota tubuh tersebut membantu proses-proses dalam tubuhnya. Pemeliharaan dan perawatan terhadap suatu organ pasti akan mendukung proses di dalam tubuh tersebut. Dengan demikian, proses kehidupan bisa berjalan dengan baik. Manusia adalah makhluk hidup yang merupakan ciptaan tertinggi. Manusia dikaruniai organ untuk berpikir dan mengembangkan alam semesta ciptaan Tuhan. Dengan mengenali benda dan sifatnya, energi dan perubahannya, serta alam semesta ini, manusia diharapkan dapat mengelola bumi dengan baik. Sebelumnya, Ibu ingin bertanya kepada anak-anak, apa ciri-ciri dari makhluk hidup? Ayo, angkat tangan bila ingin menjawab. Ya, betul sekali jawaban dari Benny. Salah satu ciri-ciri dari makhluk hidup adalah bernapas. Bernapas adalah proses menghirup oksigen atau O2 dan mengeluarkan karbon dioksida atau CO2. Coba kalian mengikuti Ibu, tarik nafas lalu hembuskan seperti ini. Tarik nafas lalu hembuskan. Ya, bagus. Lalu, alat-alat apa saja yang dilalui udara saat kita bernapas? Jangan lupa untuk angkat tangan ya. Yap, betul. Jawaban dari Echa. Pada saat bernapas, udara masuk melalui rongga hidung
dilanjutkan ke tenggorokan, dan masuk ke dalam paru-paru. Di dalam rongga hidung, udara pernapasan akan mengalami berbagai pelakuan. Yang pertama, udara akan disaring terlebih dahulu oleh rambut-rambut hidung dan selaput lendir. Udara juga akan mengalami penyesuaian suhu dan diatur kelembapannya ketika berada di dalam rongga hidung. Udara yang masuk ke dalam rongga hidung akan diteruskan ke batang tenggorokan atau yang disebut dengan trakea. Batang tenggorokan tersusun atas tulang-tulang rawan yang kemudian bercabang dua. Cabang batang tenggorokan dinamakan dengan bronkus. Cabang batang tenggorokan yang satu menuju paru-paru kanan dan yang satu lagi menuju ke paru-paru kiri. Paru-paru kita terletak di dalam rongga dada di atas diafragma. Diafragma itu apa sih, Bu? Diafragma adalah sekat antara rongga dada dan rongga perut. Manusia mempunyai sepasang paru-paru, yaitu paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Paru-paru kanan memiliki 3 gelambir, sedangkan paru-paru kiri memiliki 2 gelambir. Paru-paru dibungkus oleh selaput tipis yang disebut pleura. Di dalam paru-paru, cabang batang tenggorokan atau bronkus membentuk persabangan, yaitu bronkiolus. Bronkiolus berhubungan langsung dengan gelembung-gelembung yang terdapat di dalam paru-paru atau disebut dengan alveolus. Nah, di dalam alveolus ini terjadi pertukaran antara oksigen atau O2 dengan karbon dioksida atau CO2. Oksigen akan dibawa darah dan diedarkan ke seluruh jaringan tubuh untuk membantu proses pembakaran sari-sari makanan atau yang disebut dengan oksidasi. Proses pembakaran ini akan menghasilkan energi yang akan kita butuhkan untuk melakukan suatu kegiatan. Nah, sisa-sisa proses dari oksidasi berupa karbon dioksida dan uap air. Sisa proses oksidasi tersebut akan dibawa darah masuk ke alveolus, kemudian dilepaskan keluar melalui hidung. Untuk lebih memahami sistem kerja dari paru-paru, Ibu ingin anak-anak membuat alat peraga pernapasan. Alat dan bahannya berupa 1 buah botol air mineral dengan tutupnya, 2 buah kantong plastik kecil, 2 buah sedotan plastik yang dapat dibengkokkan, balon, karet gelang secukupnya, pisau, paku, lilin, dan korek api. Nah, dari kegiatan di atas,
Botol air mineral diumpamakan sebagai rongga dada kita. Kedua buah sedotan tadi sebagai batang tenggorokan. Kedua buah plastik sebagai paru-paru dan balon sebagai otot-otot pernapasan. Ketika kalian menarik balon yang diikat di bawah botol, plastik akan mengembang. Dan ketika kamu melepas tarikan pada balon, maka plastik akan mengempis. Nah, keadaan ini terjadi sewaktu kita bernapas loh. Keluar masuknya udara, pernapasan terjadi karena perbedaan tekanan udara di luar paru-paru dan di dalam paru-paru. Tekanan udara di luar bersifat tetap. Akan tetapi, tekanan udara di dalam paru-paru berubah-ubah. Paru-paru mengembang dan mengempis karena perubahan tekanan udara di rongga dada dan rongga perut. Perubahan ini terjadi akibat kontraksi pada otot-otot pernapasan. Sekian pemaparan tentang alat pernapasan yang terjadi pada manusia hari ini ya anak-anak. Nah, tidak terasa ya anak-anak, pada hari ini kita sudah mempelajari banyak hal tentang alat pernapasan pada manusia. Nah, karena waktu kita sudah habis, Ibu akan menutup pembelajaran pada hari ini. Sampai jumpa pada pembelajaran selanjutnya ya. Karena di awal pembelajaran tadi dibuka dengan berdoa, maka di akhir pembelajaran ini, Ibu akan tutup dengan berdoa juga agar ilmu yang kita pelajari bersama pada hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Baiklah, berdoa Ibu pimpin, berdoa dengan agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih anak-anak. Sampai jumpa kembali.